Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mikrotubul. Mikrotubul sendiri adalah salah satu jenis sitoskeleton. Nah, mikrotubul itu adalah polimer dari satu jenis protein globular yang disebut dengan tubulin. Jadi tubulin itu adalah monomer dari mikrotubul. Jadi nanti kalau tubulin melakukan polimerisasi, maka akan terbentuk mikrotubul. Itu bentuknya seperti silindris, jadi berbentuk seperti tabung dengan diameter sekitar 25 nanometer. Nah, panjangnya bisa bervariasi mulai dari 1 mikron sampai ratusan mikron. Mulai dari 1 mikron sampai ratusan mikron. Nah, mikrotubul ini lebih kaku dibandingkan dengan dua jenis sitoskeleton yang lain, filamen intermediate dan mikrofilamen. Kenapa lebih kaku? Karena diameternya lebih tebal dan bentuknya seperti silindris itu. Jadi karena lebih kaku, dia bisa mendorong misalnya membran sel tanpa harus melengkung, tanpa harus membengkok, karena dia kaku dia. Nah, Anda masih ingat gambar ini ketika menjelaskan tentang intermediate filamen. Ini adalah sayatan melintang dari bagian akson sel saraf. Kalau disayat membujur, nanti kemudian mikrotubul akan ditemukan di sepanjang akson ini bersama dengan filamen intermediate. Nah, mikrotubul yang ada di sini dia stabil bentuknya. Stabil artinya dia tidak gampang terurai. Nah, nanti ada jenis mikrotubul yang gampang terurai. Nanti kita lihat mikrotubul yang berperan misalnya dalam proses pemindahan organel sel atau vesikular sel dari satu posisi dalam sel ke posisi yang lain di sel yang sama, itu umurnya pendek, tidak seperti yang ditemukan pada mikrotubul yang ada pada akson tadi. Nah, ini beberapa gambaran tentang fungsi mikrotubul. Jadi mikrotubul itu berbentuk seperti ini, berbentuk seperti silindris. Nanti kemudian ada semacam terowongan, ada lubang di tengah mikrotubul ini. Nah, fungsi mikrotubul misalnya bisa terlibat dalam proses pemberian bentuk sel. Jadi nanti dia bekerja sama dengan sitoskeleton yang lain untuk memberi bentuk pada sel itu. Kemudian fungsi lainnya tentu dalam proses pergerakan bagian-bagian sel, misalnya pada proses pergerakan kromatida ke kutub-kutub sel ketika terjadi pembelahan sel. Oke, itu sebagian fungsi dari mikrotubul. Nah, kalau Anda lihat gambar ini ingin menjelaskan tentang fungsi mikrotubul itu. Fungsi mikrotubul sendiri itu bisa dirakit dari MTOC. MTOC itu Microtubule Organizing Center. Fungsinya akan menentukan polaritas sel. Nanti untuk pergerakan kromosom, maka yang digunakan adalah mikrotubul yang tidak stabil tadi. Karena kalau dia stabil, nanti kromatida yang ada di bagian ekuator sel ini tidak bisa bergerak ke kutub-kutub sel, sehingga kemudian
pembelahan sel akan terhenti di tengah jalan. Nah, mikrotubul juga berperan dalam proses pergerakan organel sel termasuk vesikula dari satu posisi ke posisi lain di sepanjang mikrotubul ini. Nanti gerakannya bisa dari ujung minus ke ujung plus atau sebaliknya, bergantung protein motornya. Kalau protein motornya adalah kinesin, maka kemudian arah pergerakannya itu ke ujung positif mikrotubul ini. Tapi kalau protein motornya adalah dinein, maka yang vesikula atau organel yang sedang dipindahkan posisinya itu akan bergerak ke ujung minus. Jadi bergantung protein motor yang dipakai untuk menggerakkan vesikula atau organel sepanjang mikrotubul itu. Oke, slide ini adalah bagian dalam dari oviduct, saluran telur kelinci kalau tidak salah. Ini ada tonjolan-tonjolan, ini sesungguhnya dibangun oleh mikrotubul itu. Jadi dia bisa menonjol seperti ini karena ada mikrotubul yang menyodok dia ke permukaan sehingga muncul seperti ini. Nah, jadi silia, temannya si Ratna itu, bisa terbentuk karena ada mikrotubul yang menyodok dari bawah. Nanti kemudian silia ini bisa bergerak bergantung nanti ada rasio hormon apa dengan hormon apa yang menentukan arah gerakan silia temannya si Ratna itu menuju ke mana, sehingga kemudian menentukan arah pergerakan telur yang ada di saluran telur atau oviduct ini. Ini sendiri adalah preparat yang menunjukkan posisi mikrotubul ketika sel sedang membelah. Jadi nanti mikrotubul akan mengikat sentromer kromosom, kemudian menggerakkan kromatida ke kutub-kutub sel pada saat pembelahan sel sedang berlangsung. Nah, monomer bahan dasar pembentuk mikrotubul itu tubulin. Ada dua jenis tubulin, ada alfa tubulin, ada beta tubulin. Tapi dalam keadaan normal, alfa tubulin dan beta tubulin ini membentuk dimer. Nanti pada bagian alfa tubulinnya akan terikat sumber energi berupa GTP. GTP ini stabil, tidak bisa dihidrolis menjadi GDP misalnya. Tapi di beta tubulin dalam keadaan belum siap ditambahkan pada mikrotubul yang sudah terbentuk, itu masih berupa GDP. Nah, kalau mikrotubul kita lihat dari sisi, maka mikrotubul itu dibangun oleh sejumlah protofilamen. Ada 13 protofilamen yang membentuk tabung nanti ya, yang menyusun satu mikrotubul itu. Bentuk satu mikrotubul. Nah, unit dasarnya adalah dimer alfa beta tubulin. Diameter mikrotubul ini sekitar 24 nano. Jadi mikrotubul itu sama halnya dengan filamen aktin. Dia punya polaritas. Jadi dia punya ujung plus, punya ujung minus. Oke, ini adalah beberapa contoh struktur yang dibangun oleh mikrotubul. Silia misalnya dan flagella itu dibangun oleh dua unit mikrotubul. Jadi dia membentuk doublet. Ini yang singletnya. Singletnya sendiri terdiri atas 13 protofilamen.
Nah, kalau dia membentuk doublet, misalnya pada cilia dan flagella, nanti kemudian dua singlet akan bergabung menjadi satu. Tapi kalau jumlah protofilamen pada singlet ini 13, maka ketika dia membentuk doublet itu hanya 23. Jadi ini 13, ini B-nya ini 10, 23. Nah, ada struktur yang disebut basal body dan centriole. Basal body bukan doublet, bukan singlet, tapi dia triplet. Jumlah protofilamen yang membangunnya ada 33 protofilamen yang membangun satu triplet. Oke? Gambar ini sebenarnya ingin cerita bahwa polimerisasi mikrotubul itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi dia akan terakit membentuk polimer, dia akan melakukan polimerisasi ketika suhunya tinggi. Tapi kalau suhunya rendah, maka mikrotubul itu akan depolimerisasi, akan terbongkar. Oke, ini adalah bagan tentang tahap-tahap perakitan mikrotubul. Jadi mikrotubul itu bermula dari subunit dimer alfa beta tubulin. Jadi alfa beta tubulin kalau ketemu dengan alfa beta tubulin yang lain, dia akan membentuk protofilamen dulu. Protofilamen yang pendek sekitar 5 sampai 10 dimer alfa beta tubulin, dan ini biasanya tidak stabil. Nah, supaya tidak segera terbongkar, dia harus ditambahkan pada lembaran bakal mikrotubul yang sudah ada. Sehingga nanti penambahan protofilamen ke sini akan membentuk mikrotubul dengan 13 protofilamen. Nah, setelah terbentuk mikrotubul yang pendek ini, nanti kemudian dimer tubulin berikutnya akan ditambahkan pada ujung plusnya ini. Nah, kecepatan penambahan dimer tubulin pada ujung plus ini itu 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan penambahan dimer tubulin pada ujung minus ini. Jadi kurang lebih sama dengan yang terjadi pada mikrofilamen itu. Oke.